Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, nama saya Muhammad Afif Maftuh Fuad dengan nomor induk mahasiswa 23811311100. Saya mahasiswa PJJ PAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Kali ini teman-teman kami akan mempresentasikan tentang ilmu hadis, terkhusus tentang bagaimana kedudukan hadis sebagai sumber dalam hukum Islam, kemudian kehujahan hadis tersebut, dan fungsi hadis terhadap Al-Quran, dengan dosen pembimbing Muhammad Nur Hanif. Teman-teman bisa kita lihat di slide yang sudah kami sediakan. Yang pertama yang akan kami bahas adalah bagaimana kedudukan hadis sebagai sumber hukum dalam Islam. Nah, hadis dalam Islam merujuk kepada perkataan, kemudian perbuatan, dan persetujuan Rasulullah SAW. Nah, hadis merupakan sumber kedua. Ingat, hadis adalah sumber kedua yang digunakan untuk memahami dan mengimplementasikan ajaran Islam setelah Al-Quran. Jadi yang pertama adalah Al-Quran, kemudian yang kedua adalah hadis. Nah, kedudukan hadis sebagai sumber hukum didasarkan pada keyakinan bahwa Rasulullah adalah utusan Allah yang membawa wahyunya kepada umat manusia. Nah, selain itu menyampaikan Al-Quran sebagai wahyu langsung, Rasulullah juga memberikan pengajaran, kemudian penjelasan dan contoh-contoh praktis dalam kehidupan sehari-hari melalui perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua teman-teman, proses pengumpulan dan verifikasi dan pengkajian hadis dilakukan oleh para ulama hadis. Nah, mereka menggunakan metodologi yang tepat, yang ketat untuk menentukan kredibilitas dan keabsahan hadis tersebut. Nah, berdasarkan rantai periwayatan atau isnad dan kontennya atau matannya. Nah, hadis dianggap sahih dan dapat dipercaya oleh para ulama, diakui sumber hukumnya itu digunakan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ibadah, kemudian muamalah atau yang kita biasanya sebut itu dengan urusan-urusan dunia, kemudian dan akhlak. Meskipun hadis memiliki kedudukan penting sebagai sumber hukum dalam Islam, Al-Quran tetap dianggap sebagai sumber utama yang nomor satu. Penting untuk dicatat bahwasanya dalam tradisi Islam terdapat berbagai pendapat dan perbedaan dalam menentukan status dan kekuatan hadis tertentu. Nah, ada klarifikasi berbagai tingkatan kekuatan hadis, seperti bagaimana hadis itu sahih atau kita anggap sah, kemudian hasan kita anggap baik, atau doif kemudian yang kita anggap lemah. Nah, oleh karena itu penting untuk mengkaji hadis dengan bantuan para ulama yang terpercaya dan memahami metodologi hadis yang memahami dan menerapkan ajaran Islam dengan benar. Kemudian pembahasan yang kedua teman-teman, bagaimana kehujahan hadis sebagai sumber hukum Islam. Nah, kehujahan hadis sebagai sumber hukum Islam adalah salah satu pokok penting dalam pemahaman dan praktek agama Islam. Dalam tradisi Islam, hadis merujuk pada perkataan, perbuatan, dan persetujuan yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa argumen yang digunakan untuk mendukung kehujahan hadis sebagai sumber hukum Islam. Yang pertama adalah perintah Al-Quran. Nah, Al-Quran secara eksplisit menyuruh umat Islam untuk mentaati dan mengikuti Nabi Muhammad. Nah, contohnya dalam surat An-Nisa ayat 59 Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri antara kamu sekalian." Nah,
Oleh karena itu, hadis menjadi penting untuk memahami dan mengimplementasikan ajaran Nabi. Yang kedua, konteks dan penjelasan. Al-Quran sebagai teks suci umumnya menyampaikan prinsip dan petunjuk secara umum. Nah, hadis ini juga memberikan contoh konkret tentang perilaku dan tindakan Rasulullah yang dapat dijadikan pedoman dalam berbagai situasi. Kemudian yang ketiga, kesepakatan umat. Jadi para ulama Islam dari berbagai generasi telah mengakui bahwa hadis sebagai sumber hukum yang sahih melalui metode kritik dan ilmu hadis. Jadi mereka mengumpulkan, menyaring hadis-hadis yang dapat dipercaya. Yang keempat, yaitu perlindungan terhadap inovasi dan kesalahan. Nah, hadis berfungsi sebagai filter untuk menginovasi dan kesalahan dalam pemahaman agama. Dalam hadis terdapat larangan dan perintah dan peringatan terhadap praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang benar. Dengan mengacu pada hadis, umat Islam diharapkan dapat menjaga keaslian ajaran agama dan menghindari kesalahan interpretasi. Namun penting diketahui bahwa tidak semua hadis dianggap sahih atau otentik. Nah, proses kritik dan verifikasi hadis itulah yang dilakukan oleh ulama menggunakan metode ilmiah yang tepat. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, apa saja fungsi hadis dalam Al-Quran? Fungsi hadis dalam Al-Quran yang pertama adalah sebagai perintah dan interpretasi, yaitu Al-Quran sebagai teks suci umumnya menyampaikan prinsip-prinsip dan petunjuk dalam bentuk yang umum. Fungsi yang kedua yaitu sebagai konteks dan sejarah, yaitu hadis memberikan konteks sejarah yang penting untuk memahami Al-Quran. Hadis mencakup peristiwa sehari-hari kehidupan Nabi Muhammad SAW dan tanggapan beliau terhadap situasi tertentu. Begitu. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi penjelasan praktis. Nah, Al-Quran seringkali menyampaikan prinsip-prinsip umum, sementara hadis memberikan contoh konkret tentang bagaimana Muhammad menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam tindakan dan perilaku sehari-hari. Selanjutnya, yang keempat yaitu melengkapi kehidupan Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi memberikan informasi yang lebih rinci tentang kehidupan, perilaku, dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, Al-Quran memberikan petunjuk tentang kepribadian dan karakter Nabi, sementara hadis memberikan gambaran yang lebih lengkap. Nah, fungsi yang kelima adalah mencegah penyalahgunaan dan salah paham. Nah, hadis ini berfungsi sebagai sarana untuk mencegah penyalahgunaan dan kesalahan interpretasi terhadap ajaran Al-Quran. Hadis memberikan batasan dan penjelasan yang lebih lanjut tentang prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Quran, sehingga membantu umat Islam dalam memahami ajaran dengan benar dan menghindari kesalahan-kesalahan yang ada pada penerapannya. Nah, dengan demikian hadis memiliki peran yang penting sebagai komplementer, sebagai penjelas praktis terhadap Al-Quran, membantu umat Islam untuk memahami dan menerapkan, interpretasikan ajaran agama dengan baik. Nah, sekiranya itu teman-teman yang dapat kami sampaikan untuk menjelaskan tentang kedudukan hadis dalam hukum Islam, kemudian bagaimana kehujahannya dan bagaimana fungsi hadis dalam Al-Quran. Nah, saya atas nama Muhammad Agung Batu Fuad, mahasiswa PJJ IAIN Syekh Nurjati Cirebon, saya cukupi. Kalau ada pertanyaan bisa di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.